Saya akan langsung mulai dari Pak Sugeng dari Komisi 12 DPR RI ya. Kalau dari DPR melihat perkembangan transisi energi kita, Pak Sugeng, dari target 17 sampai 20% ya. Energi terbarukan pada tahun 2025 sesuai dalam RUAN, Rancangan Umum Ekonomi Nasional, dan tercapainya 15,75%. Bagaimana Pak Sugeng kita bisa mengakselerasi pencapaian EBT ini? Ya, terima kasih Zilvia, dan luar biasa ini forum. Saya kira ini menjadi kepedulian kita bersama bahwa pilihan ini bukan pilihan, adalah sebuah keharusan bahwa kita harus masuk ke green energy akhirnya. Kenapa demikian? Nanti saya menjawab tingkat ketercapaian hari ini. Karena apa? Energi fosil yang hari ini masih menjadi tulang punggung kita. Baik di sektor kelistrikan maupun di transportasi itu masih mengandalkan fosil. Apa itu fosil? Yakni minyak, gas, dan batu bara. Saya katakan minyak, gas, dan batu bara sudah jadi masalah di Indonesia. Baik masalah ekonomi dan utamanya masalah lingkungan. Nah, coba kita uraikan satu persatu. Minyak misalnya, hari ini kita sudah begitu beratnya minyak kita karena lifting nasional kita, produksi minyak mentah kita sehari hanya kurang lebih 600.000 barrel saja. Sekali lagi ini dengan upaya berbagai hal, bahkan tercantum di APBN tahun 2025 yang lalu adalah juga 605.000 barrel per hari saja. Dan juga di APBN tahun 2026 ini adalah 610.000 barrel saja. Tapi konsumsi BBM, nah ini di sisi lain, sudah mencapai 1.620.000 barrel per hari. Hari ini catatan 3 hari yang lalu. Artinya apa? Terjadi defisit minyak setiap hari kurang lebih 1.020.000 barrel per hari, dan itu adalah impor. Nah, ini masalah ekonomi. Di sisi lain dari masalah lingkungan, kenapa? Karena RON kita juga kategori masih RON rendah konsumsi di BBM itu. Pertalite adalah RON 90 yang konsumsinya terbesar. Kita belum sepenuhnya masuk Euro 4 atau Euro 5, dan ini menimbulkan polusi yang cukup baik kandungan sulfur maupun zat polutan yang lain di udara. Ini dari sisi minyak. Dari sisi gas, nah kita memang tanda kutip kaya LNG, liquefied natural gas atau gas alam. Tetapi kita impor LPG, liquefied petroleum gas, yang itu untuk kebutuhan kita sehari-hari. Di APBN tahun 2025 yang lalu adalah impor setahun 8,3 juta metrik ton. Nah, itu betapa besarnya. Dan ini subsidi. Apa itu LPG? Ya ini yang untuk gas 3 kg, ada gas 12 kg yang biru itu yang besar, yang itu non subsidi, tapi terbesar tetap adalah subsidi. Jadi kita ekspor LNG, liquefied natural gas, kita impor LPG, liquefied petroleum gas. Dan kalau kita hitung-hitung antara impor dan ekspornya, kita defisit juga di situ. Nah, artinya sudah jadi masalah ekonomi. Tadi BBM kita bahkan impor sehari 1.020.000 barrel. 1 barrel adalah 159 liter. Nah, dikalikan saja. Nah, ini minyak. Betul yang lain yakni batu bara. Kita memang punya cadangan batu bara cukup besar. Sekarang namanya proven reserve batu bara kita ada 38 miliar metrik ton. Produksi tahun 2025 kemarin adalah 700 juta ton per tahun. Tapi ini akan kita dikurangi dan pemerintah sepakat dikurangi di angka 600.000 ton per tahun. Sehingga kalau proven reserve-nya 38 miliar metrik ton, maka batu bara akan ada kurang lebih kalau secara konstan ya, secara linear mungkin cukup untuk 70 tahun. Tetapi, ini ada tetapinya, batu bara kita kategorinya kategori GAR rendah. Karena 85% adalah di bawah GAR 5000. Nah, nanti akan ada konsekuensinya akan dijelaskan di bidang kelistrikan. Nah, inilah sehingga batu bara menjadi energi primer dibakar langsung itu polutif. Ya.
Nah padahal itu adalah kekayaan kita sendiri dan kita tidak impor. Maka hari ini listrik seluruhnya, ini nanti bisa dijelaskan Kamia ya, Ya. bahwa totalnya itu ada kurang lebih 100 gigawatt baik oleh IPP maupun Pertamina, PLN sendiri, PLN IP, Indonesia Power maupun Nusantara Power, itu 67%-nya PLTU batu bara. Kenapa demikian? Ya karena murah, bahkan disubsidi dengan dua kebijakan ini di kami, yakni namanya DMO atau Domestic Market Obligation, dipastikan bahwa IPP maupun PLN-nya itu dapat batu bara. Kedua namanya DPO, Domestic Price Obligation. Batu bara yang dipergunakan untuk listrik itu harganya hanya $70 untuk GAR tertinggi. Padahal yang dia konsumsi adalah GAR 4.000-an paling-paling, 3.800, 4.200 dan sebagainya. Jadi di rata-rata GAR 4.000. Maka PLN atau IPP itu independent power itu beli batu bara hanya kurang lebih $40 per ton saja. Bandingkan meskipun sekarang harga batu bara mulai naik lagi. Kurang lebih di pasar internasional kalau diekspor GAR 40 itu kurang lebih harganya di angka 48 sampai 52. Ada selisih. Nah inilah tantangan kita. Nah semuanya itu tadi Zilvia bagus sekali mengantar bahwa kita adalah sadar betul bahwa dari fosil ini utamanya penyumbang emisi sehingga terjadi global warming. Dan Indonesia juga sadar bagian dari dunia, maka kita menandatangani Paris Agreement di tahun 2015 dan diratifikasi menjadi Undang-Undang Nomor 16 bahwa kita punya namanya kewajiban National Determined Contribution atau menekan emisi. Maka dengan sejumlah aturan misalnya PLN meskipun 67%-nya batu bara kita syaratkan di pembangkitnya harus dengan ultra critical atau ultra critical di blowernya. Bahkan ini sedang kita upayakan ada namanya carbon capture and storage. Memang teknologinya ini belum matang istilahnya, tapi itulah upaya kita menekan terus kita emisi. Kenapa demikian? Indonesia termasuk rendah konsumsi listrik per kapitanya. Jadi Sylvia, bayangkan kita ini baru 1.400 kilowatt jam per kapita saja. Itu hanya nomor 4 dari bawah di negara ASEAN, bayangkan. Kita hanya lebih baik dari Kamboja pun hampir nyusul. Kita lebih baik dari Myanmar, kita lebih baik dari Timur Timur, kita lebih baik dari Filipina sedikit memang. Tapi kita di bawah Vietnam, hampir sama dengan Kamboja dan seterusnya. Nah inilah tantangan kita bahwa kita yang mau maju membutuhkan energi, tetapi energinya harus energi bersih dan sustainable. Betul. Nah itulah itu backgroundnya ya. Maka bagus sekali ini forum, ini ada nanti akan bicara Pak John Anies dari sisi bagaimana BBM pun yang ramah lingkungan. Betul. Dengan ada bioetanol misalnya. Dan demikian juga panas bumi. Panas bumi kita cadangan luar biasa. Nomor 2 terbesar di dunia. Kita potensinya kurang lebih skala listrik 24 gigawatt. Nah sekarang baru kurang lebih 2,3 gigawatt. Maka ada dari dari panas bumi Geodipa nanti bisa menguraikan. Nah bagaimana transisi selanjutnya korporasi saya kira bagus sekali dari Indika yang ada proses dedialisasi dan itu nanti ada pengalaman empirik. Nah intinya kami di Komisi 12 di DPR mengawal dengan ketat. Masuk ke renewable atau green energy bukan pilihan tapi keharusan. Hanya saja memang skemanya harus kita tata sedemikian rupa karena menyangkut juga ujung-ujungnya adalah affordability, tingkat harga, keterjangkauan harga. Kenapa? Energi masih menjadi urat nadi ekonomi kerakyatan yang luar biasa besar. Misalnya apa? Naik listrik saja misalnya 10% itu akan menimbulkan inflasi yang langsung pengaruhnya berdampak besar. pada masyarakat. Demikian juga di BBM dan seterusnya. Itulah pengantar awal. Luar biasa, Mas Sugeng kita berikan tepuk tangan dong. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.